Bab 2887. Tao. Harus dikatakan bahwa penguasa tiada batas memang sedikit terkejut saat ini. Tao. Hal ini tidak sederhana, bahkan dia sendiri tidak akan menganggap enteng. Dia selalu merasa Milei adalah kaisar agung generasi ini. Bahkan Tiochu itu pun tidak bisa menandingi Milei. Namun tidak disangka Tuan Pena Kebenaran Agung akan benar-benar memberikan karakter ini kepada Cenderio. Apa maksudnya ini? Ini artinya Cenderio adalah orang yang dia akui. Kaisar Agung yang diakui oleh Tuan Pena Kebenaran Agung. Sebanding dengan Kaisar Langit Kuno. Penguasa tiada batas menggelengkan kepala. Senming berkata dengan suara dalam, jadi, Cenderio ini sama dengan Kaisar Langit Kuno. Penguasa tiada batas berkata dengan suara dalam, tidak, berbeda. Senming memandang penguasa tiada batas. Penguasa tiada batas berkata dengan sungguh-sungguh, aku belum pernah berhubungan dengan orang ini, dan aku tidak tahu banyak tentang dia, tetapi dulu Kaisar Langit Kuno tidak mendapatkan bantuan apapun dari Tuan Pena Kebenaran Agung. Oleh karena itu, Kaisar Langit Kuno, sang Kaisar Agung ini, pasti jauh lebih tinggi. Jika Kaisar Langit Kuno mendapatkan bantuan Tuan Pena Kebenaran Agung waktu itu, Istana Raja Suci mana mungkin masih bermain palu. Senming memandang penguasa tiada batas dan berbisik, penguasa tiada batas, kamu masih ingin membunuh Milei, kan? Penguasa tiada batas terdiam. Senming berkata dengan suara dalam, apa yang akan terjadi jika Milei meninggal? Penguasa tiada batas tampak tenang, semuanya akan mati. Senming sedikit mengernyit, semuanya. Penguasa tiada batas mengangguk, semuanya. Segalanya. Senming sedikit bingung, kenapa? Penguasa tiada batas berkata lirih, karena wanita itu akan membunuh seluruh alam semesta yang diketahui dan semua alam semesta yang tidak diketahui. Saat mengatakan ini, dia melihat ke arah Senming dan berkata, kalian terlalu lemah untuk merasakan betapa menakutkannya wanita itu. Robin tiba-tiba berkata dengan suara dalam, apakah dia jauh lebih kuat darimu? Penguasa tiada batas berpikir sejenak, lalu berkata, kamu kalau tidak membandingkan aku dengan seseorang yang terlalu lemah, pasti membandingkan aku dengan seseorang yang terlalu kuat. Saat mengatakan itu, dia menggelengkan kepalanya, lebih baik kamu diam saja. Robin. Penguasa tiada batas melirik ke bawah, lalu berkata, biarkan saja. Biarkan mereka melakukan apapun yang mereka inginkan. Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan pergi. Robin memandang penguasa tiada batas di kejauhan dan berkata dengan ringan, bunuh raja pengandal dukungan, semua orang akan mati. Jadi, haruskah kita membujuk penguasa tiada batas, suruh dia berhenti melakukan trik apapun? Menurutku raja pengandal dukungan orangnya juga cukup baik. Senming mendesah dengan suara pelan, tanpa sadar, aku merasa beban begitu berat. Robin memandang Senming, apa maksudmu? Senming berkata dengan serius, keberlangsungan semua alam semesta ada hubungannya dengan kita. Setelah hening beberapa saat, Robin bertanya, apa hubungannya ini denganmu? Senming berkata, jika kita tidak dapat meyakinkan penguasa tiada batas untuk menjadi baik, bukankah Milei berada dalam bahaya? Jika Milei mati, seluruh alam semesta harus dikuburkan bersama. Menurutmu, apakah ini ada hubungannya dengan kita? Robin mengacungkan jempol kepada Senming, saat kamu menjadi tidak tahu malu, kamu mampu bersaing dengan raja pengandal dukungan. Senming. Alam semesta paralel, dalam kehampaan. Saat tetua Zeng melihat kata, Dao, di antara alis Cenderio, matanya penuh rasa tidak percaya. Tao. Awalan 10.000 jalan. Apakah ini orang yang dipilih oleh Tuan Pena Kebenaran Agung?
Pada saat ini, Chenryo tiba-tiba membalik tangan kanannya, lalu menekannya. Dengan tekanan ini, ruang waktu di atas kepala tetua Zeng tiba-tiba retak, kemudian sebuah cetakan telapak tangan emas langsung menekan. Mata tetua Zeng tiba-tiba menyusut, dia melompat dan meninju. Boom! Dalam sekejap, kekuatan mengerikan melonjak ke langit dan bertemu dengan cetakan telapak tangan emas besar. Boom! Tiba-tiba sesosok tubuh jatuh langsung dari langit hampa. Itu tidak lain adalah tetua Zeng. Saat tetua Zeng berhenti, cetakan telapak tangan emas sudah ada di atas kepalanya. Terus menekannya, dia tidak bisa bergerak sama sekali. Kalah. Semua orang tercengang. Kalah begitu saja. Pada saat ini, Chenryo melambaikan lengan bajunya, cetakan telapak tangan emasnya menghilang. Tetua Zeng mendapatkan kembali kebebasannya. Chenryo membungkuk sedikit kepada tetua Zeng, maaf menyinggung. Tetua Zeng memandang Chenryo di depannya. Setelah hening cukup lama, dia berkata, "Selamat. Selamat." Chenryo tersenyum, lalu berbalik dan menghilang. Saat muncul kembali, dia sudah berada di gerbang kota suci. Semua orang di arena sedang melihat Chenryo, termasuk Tiochu. Kalah. Tetua Zeng dikalahkan. Apa artinya ini? Artinya Chenryo kini menjadi orang nomor 1 di tandus kuno. Saat ini, Chenryo tiba-tiba berjalan menuju kota suci. Melihat pemandangan ini, semua orang yang ada di arena terdiam. Dahulu kala, Kaisar Ye pernah berkata bahwa keluarga Ye tidak diizinkan memasuki kota suci kecuali mereka memiliki seorang kaisar. Dan sekarang, keluarga Ye sudah memilikinya. Terlebih lagi, kemungkinan besar dinobatkan secara pribadi oleh Tuan Pena Kebenaran Agung. Chenryo berjalan perlahan menuju kota suci. Saat memasuki kota suci, dia perlahan menutup matanya dan berbisik, "Leluhur, aku datang." Saat berbicara, tangan kanannya perlahan menggepal. "Leluhur." Tentu saja itu Kaisar Ye. Hingga saat ini, keluarga Ye bangga dengan Kaisar Ye. Chenryo tiba-tiba membuka matanya dan berjalan perlahan menuju pusat kota. Di luar kota suci, semua orang segera mengikuti. Chenryo mendatangi peti mati Kaisar Langit Kuno. Dia memandang peti mati di depannya dan membungkuk hormat, "Kaisar Langit Kuno, terima kasih atas apa yang telah kamu lakukan untuk alam semesta paralel. Mulai sekarang, serahkan semuanya kepadaku." Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan pergi. Tetapi pada saat ini, peti mati itu tiba-tiba mulai sedikit bergetar. Melihat pemandangan ini, wajah semua orang yang berada di tempat tersebut berubah drastis dalam sekejap. Kaisar Langit Kuno. Pada saat ini, tutup peti mati tiba-tiba terbuka perlahan. Kemudian gumpalan asap hijau perlahan melayang. Di bawah pandangan semua orang, gumpalan asap hijau berubah menjadi patung ilusi. Patung ilusi ini tak lain adalah Kaisar Langit Kuno. Melihat Kaisar Langit Kuno, semua orang di tempat tersebut menjadi bersemangat, membungkuk serta berlutut satu demi satu. Tetua Zeng juga berlutut dengan tubuh gemetar. Frenasi di sebelah Mile juga membungkuk dalam-dalam. Tak seorang pun di seluruh tandus kuno yang tidak menghormati Kaisar Langit Kuno. Mile tidak memberi hormat, dia hanya melihat Kaisar Langit Kuno di kejauhan. Meskipun Tiochu tidak berlutut, dia tetap memberi hormat. Setelah Kaisar Langit Kuno muncul, dia melihat ke arah Chenryo di depannya. Setelah sekian lama, dia berbisik pelan, "Leluhurmu sangat baik. Kamu juga lumayan. Lumayan. Hanya lumayan." Begitu pernyataan ini keluar, semua orang di arena tersebut terkejut. Tentu saja, ini sudah sangat bagus. Perlu diketahui, orang di depan ini adalah Kaisar Langit Kuno, Kaisar pertama sepanjang masa.
Cenderio membungkuk dalam-dalam. Kaisar Langit Kuno membuka telapak tangannya dan di tangannya ada 2 gulungan. Kaisar Langit Kuno memandang Cenderio, ini adalah warisan antara aku dan leluhurmu. Jika bukan kaisar, tidak boleh mempelajarinya. Aku membuat perjanjian dengannya saat itu. Jika aku tidak bertemu orang yang tepat dan ada kaisar baru di keluarga Ye kamu, maka dia bisa mendapatkan warisan dari kami berdua. Warisan dari 2 kaisar agung yang tiada taraf. Bahkan Cenderio sangat bersemangat saat ini. Jika bisa mendapatkan warisan Kaisar Langit Kuno dan Kaisar Ye secara bersamaan. Memikirkannya saja sudah cukup membuat orang bersemangat. Namun saat ini, Kaisar Langit Kuno tiba-tiba menoleh dan memandang Mile yang berdiri di kejauhan. Melihat pandangan Kaisar Langit Kuno, semua orang di tempat tersebut melihat ke arah Mile. Apakah Kaisar Langit Kuno kenal dengan Mile? Semua orang di arena sedikit bingung. Saat ini, Kaisar Langit Kuno tiba-tiba tersenyum dan berkata, "Kemarilah." Mile ragu-ragu sejenak, lalu berjalan menuju Kaisar Langit Kuno. Kaisar Langit Kuno memandang Mile dan berkata dengan ringan, "Kenapa takdir keberuntungan dalam dirimu hilang?" Mile tersenyum dan berkata, "Mungkin Tuan Pena Kebenaran Agung ingin mengganti orang." Kaisar Langit Kuno sedikit tertegun, lalu tersenyum dan berkata, "Apakah kamu tertarik menerima warisanku dari Kaisar Ye seperti si kecil ini?" Mendengar ini, semua orang di tempat tersebut tercengang. Untuk 2 orang, Kaisar Langit Kuno ternyata juga tertarik pada Mile. Cenderio juga sedikit terkejut. Dia menoleh melihat Mile, matanya penuh rasa tidak percaya. Iri. Dia tidak. Orang yang bisa disukai Kaisar Langit Kuno, apakah itu orang biasa? Cenderio masih memiliki pengembangan diri dan toleransi seperti ini. Kalaupun cemburu, tentu tidak boleh menunjukkannya saat ini. Jika menunjukkannya sekarang, bukankah itu bodoh? Mendengar perkataan Kaisar Langit Kuno, Mile sedikit tertegun, lalu menggelengkan kepalanya dan tersenyum, "Aku menghargai kebaikan senior." Kebaikan. Begitu kata-kata ini keluar, semua orang di arena membeku. Menolak. Mile ternyata menolak warisan Kaisar Langit Kuno dan Kaisar Ye. Semua orang memandang Mile dengan mata tidak percaya. Saat ini, Frenasi sudah tidak peduli lagi. Dia berjalan langsung ke arah Mile dan meraih lengannya. Dia berkata dengan serius, "Kamu tahu apa yang kamu katakan? Ini adalah warisan Kaisar Langit Kuno." Kaisar Langit Kuno. Mile menggelengkan kepalanya dan tersenyum, "Bukannya aku tidak menghormati senior, tapi aku benar-benar tidak ingin mengikuti jalan yang telah dilalui oleh senior dan Kaisar Ye." Kaisar Langit Kuno memandang Mile, "Kamu tidak bersedia melindungi alam semesta paralel ini?" Mile tersenyum dan berkata, "Aku bersedia, tapi aku akan menggunakan caraku sendiri. Lagi pula, aku sudah punya caraku sendiri. Meskipun aku tidak begitu kuat sekarang, aku akan tetap bertahan." Cara sendiri. Warisan. Sebenarnya dia tidak tertarik dengan harta warisan orang lain. Jika dia benar-benar menginginkannya, bukankah warisan ayah, warisan Lydia dan warisan kakak tertuanya lebih hebat? Sekarang, dia benar-benar hanya ingin mengikuti jalan ilmu pedangnya sendiri. Tentu saja, jika diberikan secara gratis, dia akan tetap menginginkannya. Namun sekarang jelas-jelas tidak diberikan secara cuma-cuma. Mendapatkan warisan pihak lawan berarti memikul tanggung jawab pihak lawan, bahkan mungkin terpengaruh oleh alam semesta dimensional. Tentu saja dia tidak takut diincar, tapi dia juga tidak mau diincar. Sekarang, dia hanya ingin menjalankan akademi dengan baik. Setelah terdiam cukup lama, Kaisar Langit Kuno berkata, "Aku mengerti." Sambil mengatakan itu, dia tersenyum dan berkata,
kamu adalah orang yang ingin dibunuh oleh penguasa tiada batas. Mile mengangguk. Kaisar Langit Kuno menggelengkan kepalanya dan tersenyum, sepertinya dia gagal. Mile tersenyum dan berkata, "Ya." Kaisar Langit Kuno tersenyum kecil, memandang Tiochu dari kejauhan, lalu tersenyum dan berkata, "Kalian semua sangat bagus di generasi ini, alam semesta paralel serahkan kepada kalian." Saat mengatakan itu, dia melirik ke arah Mile bertiga. Semakin besar kemampuan, semakin besar tanggung jawab. Jika tidak, kita yang memiliki kemampuan kuat akan melarikan diri. Bukankah nasib semua makhluk hidup akan diinjak-injak orang lain? Masa berlaku perjanjian yang aku tanda tangani dengan alam semesta dimensional akan segera berakhir. Masa depan alam semesta paralel serahkan pada kalian. Setelah mengatakan itu, tubuhnya berangsur-angsur menjadi ilusi. Saat berbicara, dua gulungan di tangannya tiba-tiba terbelah menjadi 6, masing-masing jatuh di depan Tiochu, Mile dan Chenryo. Mile ragu-ragu sejenak, lalu berkata, "Senior, aku tidak mau." Semua orang. Kaisar Langit Kuno tersenyum, "Selain warisan, ada juga beberapa kristal dimensional khusus, sangat banyak." Mile bersambung.